Halo, selamat siang Pak Ishak. Selamat siang, Bu. Ya, apa kabar hari ini Pak Ishak? Kabarnya lancar-lancar Lancar-lancar, dan aman-aman ya. bersemangat Oke, mantap. Oke, di Pak Ishak. kondisi supervisi. Iya, oke Pak Ishak. Nah, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik ya Pak. Dan Pak Ishak sebentar Ya, akan melaksanakan percakapan coaching. Hari ini siapa yang akan jadi coachingnya Pak? hari ini sesuai jadwal yang ada, ini Ibu Marini Oh, oke, Ibu yang akan Marini. saya kunci. Oke, baik Pak. Nah, sebelum proses coachingnya dimulai, eh, saya akan berperan sebagai pengamat atau supervisor, dan nanti Bapak Ya, yang akan berperan sebagai coachnya. Nah, tapi sebelum proses percakapan dimulai, Pak, dengan coach, ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan terkait juga dengan rubrik penilaian berdasarkan observasi. Nah, jadi ada beberapa di sini. Yang pertama terkait dengan prinsip dari coach, yaitu prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, setelah itu juga Bapak kiranya diharapkan memiliki tiga kompetensi inti dalam proses coaching ini, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian bisa mendengarkan aktif, bahkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tentunya terkait dengan mendengarkan dengan rasa, serta berharap juga nanti dalam proses coaching sebentar Bapak menerapkan alur tirta ya Pak. Ya, mulai ya, dari ya. tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana tindak lanjut, bahkan ada komitmen lewat tanggung jawab nantinya. Nah, itu yang merupakan rubrik penilaian yang menjadi acuan saya ketika mengamati Bapak dalam proses coaching sebentar. Apakah sudah dipahami, Pak? Iya, sudah, Bu. Oke, saya lihat Pak Ishak sudah tidak sabar nih untuk lakukan proses coaching ya, Pak. Iya, Oke, tapi sebelumnya nih Pak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Nah, iya, boleh, Bu. kompetensi coaching mana yang ingin Pak Ishak kembangkan dalam proses percakapan sebentar, Pak? Yang berdasarkan penilaian kompetensi yang ingin dikembangkan yang pertama itu pastinya semaksimal mungkin mendengarkan secara aktif, Oke. kemudian, bisa mengolah pertanyaan-pertanyaan tersebut yang mengarahkan coach untuk secara aktif dan antusias bisa menemukan solusi dari hal-hal yang dihadapi, serta pastinya sesuai dengan alur tirta yang Ibu sampaikan tadi, ada tujuannya di dalam, ada identifikasi hal-hal yang dihadapi dari coach itu, kemudian, ada rencana aksi, serta tanggung jawab di dalamnya untuk pengembangan peningkatan pembelajaran ke depannya nanti. Oke, selanjutnya Seperti Pak. Iya, bagian kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching sebentar apa, Pak? itu yang lebih spesifik itu Mm-mm. saya akan berusaha secara aktif dalam mendengarkan setiap, hal-hal yang akan didiskusikan nanti, kemudian akan menggali potensi-potensi yang bisa, coach sendiri itu temukan solusi-solusi dari hal-hal yang dihadapi nanti pada percakapan coaching nantinya. Oke, Itu baik, Pak. Bu kira. Nah, pertanyaan paling terakhir, Pak. Nah, indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju apa? Indikator yang dituju itu yang paling itu lebih bermakna itu menerapkan alur tirtah Menerapkan dalam alur mengarahkan tirta. kunci tersebut, serta ada ide-ide yang secara sadar muncul,
yang ditemukan oleh Koci sendiri itu. Sehingga, dari percakapan nantinya itu ada solusi yang bisa membawa Koci itu sendiri untuk, bisa mengatasi, hal-hal yang dihadapinya, Oke, seperti itu. baik Pak. Nah, semoga sesuai dengan indikator yang Bapak sampaikan tadi ya. Dan Iya. saat ini, apakah Bapak sudah siap Pak untuk melaksanakan proses coaching? Siap siap Oke, siap. mantap. Oke, baik Pak. Disilakan Pak Ishak. Ya, halo Ibu Marini, selamat siang. Selamat siang Pak Ishak. Iya, saya akan memfollow up pesan Ibu kemarin, eee, untuk kita bisa diskusi ringan, kita bisa saling berbagi tentang hal-hal yang Ibu hadapi pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya, apa kabar nih, Bu? Iya nih Pak, saya ini lagi galau nih Pak tentang Kalau ya pembelajaran di kelas yang tadi sudah saya laksanakan. Makanya iya saya eh, apa informasikan ke Bapak minta waktu supaya kita bisa sharing bersama. iya, oke, bisa, Bu. Nah, untuk dari Ibu sendiri, dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai seperti apa, Bu? Dari saya sih saya ingin agar supaya semua murid yang ada di kelas saya itu bisa em, memahami materi yang saya ajarkan dan mereka bisa em, menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan sih Pak. Oke, yang pasti harapan kita sebagai tenaga pengajar sudah berusaha membuat para murid, siswa itu sendiri bisa memahami dengan baik dari pembelajaran, bahkan bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tugas-tugas ini penting buat mereka untuk melatih. Nah, dari Ibu sendiri, ukuran keberhasilan pembelajaran seperti apa yang Ibu harapkan? Ya, tentunya ukurannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Pak. Semua anak itu tentu bisa memahami pembelajaran yang saya berikan, apalagi dalam pembelajaran IPA itu kan kompleks ya, Pak. Itu ada materi, ada berhitung dan juga materi-materi yang luar biasa padat begitu Pak, sehingga saya ingin semua anak itu juga bisa mengerti dan juga bisa memahami pembelajaran yang saya berikan tentunya dengan eh, nyaman dan Iya, mereka tidak ada apa keterpaksaan begitu dalam pembelajaran. iya. Nah, dari tujuan bahkan ukuran keberhasilan yang Ibu sudah sampaikan itu sangat baik, sangat bagus. Nah, izinkan saya Bu ya buat skalanya 1 sampai 10. Menurut Ibu, posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan pembelajaran sudah berada di posisi mana, Bu? Kalau saya melihat sih Pak, saya berefleksi mungkin baru 5. Oh, Dari skala 5. 1 sampai 10 mungkin baru 5 ya Pak. Iya. Berarti masih ada harapan atau ada langkah-langkah untuk meningkatkan pembelajaran ke depan kan, Bu? Nah, Hmm. dari Ibu sendiri, apa ada hambatan atau gangguan ketika Ibu menerapkan pembelajaran atau ingin mencapai tujuan pembelajaran Ibu sendiri?
Iya sih Pak, ini ada kendala. Saya mungkin dalam pembelajaran itu yang saya lakukan itu hanya monoton ya Pak. Hanya mungkin menyampaikan pembelajaran itu em, satu arah. Jadi semua materi itu berasal dari saya dan semua murid itu harus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi mungkin kurang kreativitas ya saya dalam pembelajaran yang saya lakukan sampai kelihatannya murid-murid di dalam kelas itu kurang keaktifan mereka dalam proses Oke. pembelajaran. Jadi kendalanya itu pembelajaran monoton, kemudian bersifat searah, kemudian kurang kreatif. Nah, pastinya tadi Ibu sudah menetapkan tujuan pembelajaran yang sangat baik. Nah, dari kendala Ibu yang hadapi ini, dari Ibu sendiri, apakah ada strategi yang Ibu terapkan sehingga kendala ini uh, bisa teratasi dengan baik? Itu dia, Pak. Saya juga lagi bingung ini. Kira-kira strategi yang seperti apa ya yang harus saya lakukan agar supaya dalam pembelajaran itu semua kebutuhan anak itu bisa terpenuhi. Kebutuhan anak. Nah, itu salah satu strategi, Bu. Yang pertama, mungkin Ibu bisa pakai kebutuhan anak. Nah, sehingga dari kendala tadi itu bisa membantu Ibu, menolong Ibu untuk uh, lebih membawa pembelajaran itu tujuan yang sudah Ibu tetapkan tadi bisa tercapai. Nah, dari Ibu sendiri, apa ada komitmen untuk rencana ke depannya dari kendala-kendala yang sudah Ibu sharing bersama tadi? Ya, tentunya Pak, komitmen saya tentu saya pasti akan eh, merubah cara mengajar saya dengan menggunakan metode-metode yang kreatif ya, yang dapat menggali lagi kebutuhan dari murid itu sendiri dan juga kemungkinan saya harus melihat bagaimana murid-murid itu dengan gaya belajar mereka masing-masing sehingga dalam pembelajaran itu tidak monoton begitu, Pak. Wah, sangat baik berarti, Bu. Nah, Bu, kita sudah ada di uh, penghujung waktu percakapan kita, Bu, ya. Dan ada pertanyaan terakhir, Bu. Dan ini pastinya coaching kita ini akan saya jaga bersama-sama sehingga di pertemuan-pertemuan kedepannya kita bisa cari waktu kembali untuk sharing hal-hal yang Ibu sudah lewati nantinya. Nah, dari setelah ini, kalau dari Ibu sendiri, apakah ada tujuan yang sangat Ibu mau yang dekatnya ini dari Oke. pembelajaran Ibu? Ya, tentunya saya akan em, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kali ya, Pak. Sehingga gaya belajar mereka. Wow, luar biasa, Bu. Ternyata semangatnya Ibu lebih bertambah ya. Dan pastinya, Bu, kita akan ketemu lagi ya, Bu. Terima kasih buat waktunya bersama-sama dan sampai ketemu. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Ishak sudah Ya, mendengarkan curhatan saya. sama-sama, Bu. Ya, baik Pak Ishak.
Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan Koci terkait proses coachingnya ya. Dan ada beberapa catatan yang sudah saya tuliskan di sini, Pak. Dan ada beberapa hal mungkin yang perlu saya konfirmasi kembali dan saya tanyakan lagi. Boleh ya, Pak? Ya, boleh Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching dan indikator ketercapaian saat coaching tadi, Pak? Yang pertama itu kemitraan. Kemitraan yang terjalin secara baik, kemudian itu bisa mengarahkan kepada proses yang kreatif. Dan dari saya sendiri bisa melihat potensi dari coach Ibu sendiri itu mulai nampak dan bisa membantu ke depannya Ibu. Sehingga apa yang nantinya akan diterapkan itu bisa menjadi solusi dari masalah yang Ibu coach hadapi. Dan terakhir itu mendengarkan secara aktif sehingga lewat pertanyaan-pertanyaan itu tidak memojokkan coach itu sendiri, maka dia lebih bersemangat untuk menemukan solusi. Seperti itu, Bu. Oke, nah betul ya Pak, memang dari catatan yang saya sudah tuliskan tadi bahwa Bapak sudah menjalankan prinsip dari coaching itu sendiri, ada kemitraan, kemudian ada pembicaraan yang kreatif, menggali coach untuk kemudian memikirkan ide-idenya sehingga dia bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Kemudian juga Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Dan yang juga tadi menarik saya perhatikan adalah Bapak sudah bisa mendengarkan secara aktif dan sudah melaksanakan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Jadi secara keseluruhan proses coaching yang Bapak laksanakan tadi sudah sangat baik, Pak. Terima kasih, Bu. Nah, oke, Pak. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir lagi ya, Pak. Berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Isa kembangkan berdasarkan proses coaching tersebut? Yang akan saya kembangkan itu yang pertama, saya akan memaksimalkan kehadiran seutuhnya atau kehadiran penuh yang mana coach bisa lebih lagi menyampaikan masalah-masalah sebelum sambil membuat suasana lebih rileks, lebih nyaman, lebih menyenangkan. Dan pastinya ada teknik stop di dalam itu yang nantinya akan ditingkatkan dan dikembangkan ke depannya. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Ishak. Saya berharap Pak Bapak dapat mengembangkan kompetensi tersebut. Nah, demikian pun juga proses coaching ini kiranya boleh menjadi bekal bagi Bapak untuk melaksanakan proses coaching yang sesuai dengan harapan tentunya. Dan pastinya percakapan tersebut berdasarkan alur Tirta ya Pak. Ya, oke Pak Ishak. Tetap semangat Pak Ishak. Nanti kita ketemu lagi ya Pak. Oke, semangat Bu. Terima kasih Pak Ishak untuk waktunya. Selamat siang Terima Pak. kasih. Selamat siang Bu.